Selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa sibuk banget seharian, tapi pas malam mikir, tadi saya ngerjain hal yang paling penting nggak ya? Hari ini kita mau gali lebih dalam nih satu konsep kunci dari buku Secrets of Productive People. Tepatnya bab 24 tentang pekerjaan yang cuma Anda yang bisa lakukan. Betul, betul. Ini konsep yang kelihatannya simpel, tapi sebenarnya fundamental banget. Idenya gini, di setiap situasi, hampir pasti ada aja pekerjaan yang memang hanya Anda, dengan skill unik Anda, pengalaman, posisi Anda yang bisa ngerjainnya. Nah, misi kita hari ini yaitu gimana cara ngenalinnya, terus gimana memprioritaskannya. Oke, menarik banget. Kita mulai dari mana nih? Mungkin dari contoh di buku itu ya. Ada contoh bagus tuh. Susan, dia punya agen properti kecil, punya 2 agen, tapi dia sendiri juga masih sering ikut jual rumah. Apalagi kalau lagi rame gitu ya. Iya. Nah, itu dia. Padahal kan, sebagai pemilik, pekerjaan yang cuma dia yang bisa kerjain itu beda. Kayak nentuin strategi bisnis mau dibawa kemana, bikin kebijakan penting, rekrut orang kunci, mikirin pengembangan ke depan. Itu kan kerjaan owner banget. Berarti bahayanya itu kalau dia terlalu asyik jualan ya, yang sebenarnya agent juga bisa kerjain. Tepat. Kalau Susan terlalu sibuk sama kerjaan yang, bisa didelegasikan, ya pekerjaan strategis tadi itu, yang cuma dia bisa, jadi keteteran. Jangka panjangnya bisa bahaya buat bisnisnya loh. Ada kutipan bagus tuh dari Paul Sloan di buku itu, kerjakan hanya apa yang hanya bisa Anda kerjakan. Simple tapi, dalam. Oke. Terus gimana nih cara kita, Anda, saya, para pendengar, bisa nerapin ini? Langkah pertama katanya kan identifikasi ya, tapi gimana caranya biar objektif gitu? Ngenalin mana sih kerjaan yang bener-bener gua banget ini? Kadang kan kita ngerasa semua penting ya. Nah, ini emang butuh semacam kejujuran ya sama diri sendiri. Coba deh tanya, ada nggak tugas atau tanggung jawab yang kalau saya nggak kerjain, ya udah nggak bakal ada yang bisa atau mau ngerjain, atau hasilnya bakal beda jauh. Terus bandingkan juga value-nya. 1 jam saya mikirin strategi, sama 1 jam saya ngerjain laporan rutin, mana yang lebih impactful buat jangka panjang. Kenali keahlian unik kita, minat kita juga, pengalaman. Itu kuncinya. Oke. Anggaplah kita udah mulai bisa nih ngenalin 1-2 kerjaan unik itu. Tapi tantangan berikutnya, ini sering banget kejadian nih. Gimana caranya kita ngasih perhatian yang cukup, melindungi waktu buat itu? Kan gangguan banyak banget ya. Bener banget. Gangguan tuh pasti ada. Makanya, pekerjaan unik ini kudu diproteksi. Jangan cuma jadi sisa waktu kalau sempat, harus diagendakan. Mungkin blok waktu khusus di kalender, atau mungkin 1 hari dalam seminggu fokus ke situ aja. Ingat kan, di buku itu ditekankan, Anda itu orang yang paling berkepentingan sama suksesnya kerjaan dan hidup Anda sendiri. Jadi ya tanggung jawab kita buat ngelindungin waktu ini. Oh ya, satu lagi soal delegasi. Pas kita ngasih tugas ke orang lain, kita juga perlu tunjukin kalau tugas itu penting, biar mereka juga ngerjainnya serius. Masuk akal banget, jadi diagendakan secara sadar ya. Oke, terus langkah ketiga nih. Kedengerannya logis sih. Jangan habiskan waktu buat kerjaan rutin yang sebenarnya siapa aja bisa kerjain. Tapi kadang susah ya ngelepasin kontrol itu. Rasanya cepetan gue kerjain sendiri. Iya, itu penyakit umum. Godaan biar cepat kelar. Tapi itu kan mikir jangka pendek. Jangka panjangnya, kita perlu aktif nyari cara nih buat ngurangin beban rutin. Bisa nggak didelegasi ke tim? Siapa tahu mereka malah bisa belajar hal baru kan? Atau mungkin di-outsource saja ke pihak luar yang emang spesialis. Atau pakai teknologi, otomatisasi. Sekarang kan banyak ya sistem pembayaran otomatis, penjadwalan, macam-macam lah. Intinya, bebaskan diri Anda dari rutinitas itu. Biar ada ruang, ada energi buat fokus ke kontribusi unik Anda tadi. Oke, jadi kalau ditarik benang merahnya nih ya, intinya itu kenali nilai unik kita, terus pastiin kita dedikasikan waktu dan energi yang cukup buat kerjaan yang benar-benar cuma kita yang bisa. Gitu ya? Persis. Ini bukan cuma soal efisiensi kerja doang, tapi lebih ke efektivitas. Ngarahin fokus kita ke tempat yang ngasih dampak paling gede. Sesuai sama kutipan Christopher Morley di buku itu, hanya ada satu kesuksesan, bisa menjalani hidup dengan caramu sendiri. Nah, nemuin dan fokus ke kerjaan unik kita, itu bagian dari ngejalanin hidup dengan cara kita sendiri.
Wah, dalam banget ya pembahasannya. Ini jadi bahan renungan bagus nih buat kita semua. Mungkin sebagai penutup, ada pertanyaan buat Anda renungkan. Dalam hidup atau karir Anda sekarang, apa sih satu pekerjaan yang benar-benar krusial yang rasanya hanya Anda yang bisa melakukannya dengan baik? Dan pertanyaan lanjutannya, apakah Anda udah ngasih perhatian yang layak buat pekerjaan itu? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.